Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berjumpa kembali pada minggu ini. Jadi mari kita jemaat Tuhan sama-sama kita berdoa sebelum kita memulakan kebaktian secara online kita. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Allah sumber segala sesuatu yang mencukupi kami dengan segala keperluan kami. Allah yang sentiasa menyertai kami dalam segala tindakan keputusan yang kami lakukan setiap hari. Allah yang sentiasa menuntun kami, yang membimbing kami, dan yang mencukupi kami dengan segala keperluan kami. Tuhan ditinggi diagungkanlah namamu. Bapa di sorga kami serahkan acara kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Yang memimpin Tuhan, Engkau pakai dia secara luar biasa, supaya apapun kata-kata yang dia keluarkan, apapun usaha dia memimpin kami dalam lagu dan nyanyian ini, puji-pujian ini, akan mendorong, memberi semangat kepada kami untuk sama-sama menyertai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu ya Tuhan. Pakai dia secara sederhana, dan biarlah Engkau saja berbicara kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar daripada sabda firman-Mu pada minggu ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang akan mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan. Buka hati, pintu hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar daripada sabda firman-Mu, mengaplikasi dalam hidup kami seharian kami, dalam segala usaha, dalam segala pelayanan kami. Semuanya dapat kami guna pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan, khusus bagi jemaat kami BEM Salom. Tuhan, dimanapun kami berada, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang di dalam kesusahan Tuhan Engkau lepaskan, yang di dalam kesedihan Tuhan Engkau hiburkan, yang di dalam kekurangan Tuhan Engkau mencukupi, yang di dalam tekanan Tuhan Engkau lepaskan. Biarlah kami sentiasa sehat dan selesa untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang bersekolah. Tuhan, berikanlah kepada mereka ya Tuhan hikmat kebijaksanaan, semangat juang yang tinggi untuk belajar supaya nama Tuhan ditinggi diagungkan lewat persembahan mereka apabila ujian diadakan. Bagi jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau membuka peluang bagi mereka, memberi ruang bagi mereka untuk mendapat pekerjaan. Bagi yang sedang bekerja, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi contoh teladan, menjadi garam dan terang bagi orang di sekeliling kami di tempat kami bekerja. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berikanlah kepada kami semua immunity yang kuat untuk melawan penyakit pandemik COVID-19 ini. Dan kami yakin ya Tuhan, dengan kuasa urapan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, kami dijauhkan daripada penyakit ini. Kami berdoa secara khusus bagi Bandar Sibu ini. Jauhkanlah ya Tuhan penyakit ini daripada Bandar Sibu ini. Sebab kami tahu di Malaysia tempat ini adalah merupakan tempat di mana banyak kes-kes yang berlaku. Tetapi kami yakin bahwa keadaan ini akan pulih segera, sebab penyertaan Tuhan yang menjauhkan ini daripada kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua kami. Walaupun kebaktian kami dilakukan secara online, tetapi kami yakin Tuhan menyertai kami dan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau baik dan sangat baik bagi kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan,
yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya Tuhan, kami datang kepada Engkau pada pagi ini ya Tuhan, yang penuh ucapan syukur atas segala kebaikan Bapa. Kami rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan, agar kami dilayakkan di hadapan Engkau Bapa. Terpuji nama Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Maayong buntag sa tanan. Inilah bahasa yang kami pakai di Filipina. Maayong buntag. Selamat pagi untuk jemaat-jemaat Tuhan di BEM Shalom. Dan selamat bertemu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena ada kesempatan yang diberi kepada saya untuk menyampaikan sedikit firman Tuhan sebagai dasar kesaksian saya nanti. Dan juga saya berterima kasih banyak kepada pastor dan majelis gereja yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya difahamkan untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Dayang Amir, ada juga nickname saya Samantha, Samantha Dayang Amir. Saya suku Lun Bawang, dari Lawas. Jadi mengenai pelayanan saya pernah melayani dengan OM, Operation Mobilization, yaitu kapal Dolos. Ada beberapa kali datang ke Kuching dalam beberapa tahun yang lalu, dan saya melayani di sana ada dalam 2 tahun setengah saya melayani di kapal Dolos. Dan selepas itu baru saya pergi ke sekolah Injil di Miri. Selepas sekolah Injil, ya sebenarnya saya minta supaya saya menyambungkan pelayanan saya di kapal Dolos, tetapi ya Tuhan tidak buka jalan untuk saya. Ya, ada juga ceritanya. Dan saya diberi ataupun saya dihantar melayani di antara saudara kita di Johor baru 1 tahun. Kata mereka di pusat, itu percobaan untuk 1 tahun. Dan jadi selepas itu saya dihantar ke STP Long Lama mengajar 2 tahun di sana. Dan selepas STP Long Lama baru saya pergi ke Filipina dalam tahun 2001 sampai 2018. Ada juga teman saya, kami 2, Pastor Doris. Dan waktu saya pulang dari Filipina ujung tahun 2019, saya minta cuti 2 tahun. Tahun 2019 sampai tahun lepas, tahun 2020. Dan tahun ini saya datang ke Kapit dalam bulan Januari yang lalu, dan tidak tahu berapa lama. Ini Tuhan punya rencana, ini bukan diminta-minta. Tuhan punya rencana, Dialah
yang menghantar, dia juga yang ambil suruh pulang. Begitu cara Tuhan. Dan mungkin itu saja mengenai pengenalan mengenai diri saya, dan Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mulai mendengar sedikit firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan saya bawa kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadirat-Mu serta mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat bertemu sekali lagi melalui alam maya ini. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami menyerah situasi kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengkontrolkan segala-galanya. Mulut hamba yang berbicara, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar, Engkau juga mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat bersama-sama belajar dan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kuasa iblis yang coba mengganggu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami hancurkan semuanya itu dalam nama Yesus. Dan supaya kami dapat mendengar dengan tenang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami minta semuanya ini dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita belajar sedikit tentang firman Tuhan dalam satu ayat saja, yaitu yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 8. Kitab Yesaya pasal 64 ayat 8. Dan juga tema kita pada pagi hari ini yaitu pribadi yang siap dibentuk Tuhan. Pribadi yang siap dibentuk Tuhan. Dalam seluruh pasal 64 ini adalah doa Nabi Yesaya kepada Tuhan atas orang-orang Israel. Dari ayat 5 sampai 12 itu adalah doa pengampunan dosa Nabi Yesaya bagi umat Israel. Nabi Yesaya minta ampun dari Tuhan. Nabi Yesaya mewakili minta ampun dari Tuhan dan kepada orang Israel. Sebab orang Israel telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sehingga Nabi Yesaya berkata demikian dalam doanya, seperti dalam ayat 8 berkata, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan-Mu." Dan doa pengakuan dosa yang sangat-sangat sederhana yang didoakan oleh Nabi Yesaya mewakili orang-orang Israel. Saudara-saudara, pokok atau tema kita pagi ini seperti mana yang saya katakan tadi adalah pribadi yang siap dibentuk Tuhan. Waktu saya merenungkan ayat 8 ini, firman Tuhan yang kita sudah belajar dalam beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, atau yang kita sudah baca selama ini, dan yang sangat-sangat bermanfaat dan mengajar dan membentukkan kita dalam banyak perkara, baik dalam pribadi maupun dalam keluarga maupun dalam gereja kita. Nah, bagaimana kehidupan kita seseorang melayani Tuhan maupun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bukan sahaja ini bagi pastor-pastor ataupun pemimpin-pemimpin gereja dan sebagainya. Firman Tuhan ini adalah untuk seluruh umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Seperti mana yang dikatakan dalam
2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidikkan orang dalam kebenaran. Nah, pada pagi hari ini, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus, keadaan kita sekarang, firman Tuhan yang kita sudah baca tadi harus ada dalam kehidupan kita, ya, karena kita adalah hidup di akhir zaman sekarang. Nah, kalau kita tidak memperbaiki kehidupan kita, kelakuan kita, dan mendidikkan hati kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, nah bagaimana kehidupan kita nanti? Karena kita ini adalah hidup dalam akhir zaman. Nah, kita tidak tahu bila Tuhan itu datang ke dunia ini, dan kita tidak tahu bila Tuhan ambil nyawa kita. Dan oleh itu, firman Tuhan yang bermanfaat ini untuk mengajar ini, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran harus ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Itulah yang saya perhatikan firman Tuhan yang kita sudah belajar atau yang kita sudah baca pagi ini. Ayat 8 ini adalah menggambarkan, ya, menggambarkan saya dan saudara dengan Tuhan. Menurut pengakuan doa Nabi Yesaya, Tuhan adalah pencipta. Oke? Tuhan adalah pencipta yang agung. Jadi hasil ciptaannya tiada yang cacat dan tersilap. Oke, sekali lagi saya sebut, hasil penciptaan Tuhan itu tiada yang cacat dan tersilap. Semuanya perfect. Oke? Dan juga Tuhan adalah tukang periuk. Seperti mana yang dikatakan dalam Yeremia pasal 18 ayat 6b. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dan kita, yaitu saya dan saudara, adalah tanah liat. Nah, waktu di sekolah rendah, guru kelas kami suruh ambil tanah liat di tebing sungai. Dan kami pergi dan ambil tanah liat di tebing sungai itu, dan kami membentukkan tanah liat itu sesuka hati masing-masing. Hasilnya berbagai bentuk dan menarik. Dan tanah liat yang keras kami buang, hanya tanah liat yang lembut saja yang kami ambil supaya senang dibentuk. Tuhan tahu bagaimana membentuk setiap pribadi kita secara spesifik. Oke? Tuhan tahu apa ciri dan fungsi kita seperti tanah liat itu. Jadi saya ingin membawa kita pada pagi hari ini belajar dari ayat 8 tadi. Ada dua bahagian ataupun ada dua perkara yang harus kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus memiliki kelembutan yang mudah dibentuk. Pribadi yang siap dibentuk Tuhan harus memiliki kelembutan yang mudah dibentuk. Oke? Semasa kami di Taiwan, waktu saya dalam kapal Dolos, tim kami keluar ke pedalaman atau ke kampung-kampung. Dan masa itu kami dibawa melawat sebuah kilang periuk, dan di sana kami melihat berbagai bentuk, berbagai corak, ya,
seperti cawan dan sebagainya. Dan waktu saya memerhatikan tukang periuk itu, dia sedang membentuk satu benda. Dia pakai satu mesin. Dia rupanya macam gelas besar. Nah, waktu dia membentuk benda itu, dan selepas itu dia taruh benda itu ke tempat lain dan diasingkannya. Dan saya pikir itu sudah siap. Ya, waktu saya melihat benda itu, ya memang sudah siap dalam pemikiran saya. Dan baru saya tanya kepada pembentukan benda itu, tukang periuk itu. Dan saya tanya, apakah benda ini sudah siap? Oh, dia kata tidak, ini belum siap. Selepas ini nanti harus dibakar. Selepas dibakar, baru kita lihat sama ada dia ada pecah ataupun tidak. Nah, waktu dia sebut-sebut perkara itu, bercakap begitu, saya teringat firman Tuhan yang dalam Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Selepas kami bercakap-cakap dengan tukang periuk itu, dan kami pulang ke tempat penginapan kami. Dan 2 hari kemudian kami dipanggil kembali ke tempat tukang periuk itu dan menerima hadiah sebuah cawan tulisan nama kami masing-masing. Wow, di sana kami melihat ya, semua kami senang hati. Puji Tuhan, itu adalah berkat dari Tuhan melalui tukang periuk itu. Nah, saudara-saudara, dalam proses pembentukan ini kita akan berhadapan. Oke, kita berhadapan dengan berbagai tekanan. Bahkan dibakar seperti periuk yang saya telah lihat waktu di Taiwan itu. Jemaat-jemaat Tuhan, apakah kita sadar bahwa kita ini sedang dalam keadaan pembentukan? Apakah kita sadar bahwa kita ini sedang dalam pembentukan di atas api dunia sekarang? Apakah kita sadar keadaan kita yang seperti itu? Ya, sekarang kita mengalami masalah COVID-19. Ini adalah satu pembentukan kepada anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan keadaan-keadaan yang seperti ini? Ya, kita harus memandang kepada Tuhan. Kita harus kita harus dibagikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jangan hanya kita diam saja di rumah tanpa berdoa. Berdoa pagi, malam, itu tidak cukup. Kita harus mengambil masa yang ekstra berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya waktu masanya datang, penganiayaan itu, cabaran-cabaran kehidupan itu, dan apa saja yang akan berlaku di masa-masa yang akan datang ini, dan supaya kita kuat di dalam Tuhan melalui doa-doa kita dari sekarang. Itulah proses yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Akhir pembentukan itu melalui api, seperti yang dikatakan dalam Yesaya, itu untuk menghasilkan bejana yang berkualiti dan siap dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, proses seperti itu tidak enak, ya. Tidak enak, tidak nyaman, atau tidak sedap, atau tidak menyenangkan hati. Ya, proses yang seperti itu. Proses yang dilalui api, ya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya itu. Tetapi
produk yang terhasil itu menarik dan berfungsi karena memiliki sikap kelembutan waktu dalam pembentukan hidupnya. Yang kedua, pribadi yang siap dibentuk Tuhan adalah harus memiliki hati yang rela dibentuk. Setiap kita harus melewati proses pembentukan dengan banyak cara. Nah, jika kita mau semakin baik atau berhasil atau berharga, harus memiliki hati yang rela dan senang diteguri. Siapapun kita. Setiap orang yang ingin dipakai oleh Tuhan harus melewati proses pembentukan melalui banyak cara. Salah satu pembentukan dalam hidup saya waktu di kapal Dolos. Waktu saya melihat jadwal kami pergi ke Filipina, hati saya tidak senang. Ya, saya lebih senang kalau ada jadwal ke South Africa daripada ke Filipina. Itu yang saya rasa waktu itu. Pada tahun 1991 atau 1992, saya kurang ingat, sudah lama. Dan waktu Dolos ke Zamboanga, ya, masa itu kami ke Zamboanga 1 minggu sahaja. Jadi malam terakhir kami membuat satu yang mereka panggil itu International Night. Dalam program kami, ya memang banyak program malam itu, dan program yang terakhir adalah khotbah. Dan orang yang berkhotbah di stage di depan menyampaikan firman Tuhan. Dan jadi anak-anak kapal yang terlibat dalam International Night ini di belakang, duduk di belakang dan berdoa. Begitulah cara yang kami lakukan setiap kami melakukan International Night. Jadi kami tidak sadar dan kami tidak tahu, rupa-rupanya ada satu grup yang tidak senang dengan pelayanan Tuhan. Bukan saja pelayanan kapal Dolos ini, di mana-mana pelayanan Tuhan, mereka tidak senang hati. Jadi kami tidak tahu bahwa mereka memasang 3 biji bom. Nah, waktu program yang terakhir, salah satu pemimpin kami berkhotbah dan yang lain duduk di belakang dan berdoa, dan 2 biji bom itu meletup dan 1 tidak. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus, 42 orang cedera, ya, anak-anak kapal cedera 42 orang, dan 2 orang meninggal pada masa itu. Dan Tuhan mengenal hati saya. Saya tidak senang pergi ke Filipina. Kalau sebut Filipina, saya tidak senang hati masa itu. Itu sebabnya Tuhan panggil saya ke Filipina. Saya tidak tahu rencana Tuhan. Semua pelayanan yang saya minta, ya, memang saya mau sambung pelayanan ke kapal Dolos. Dan Tuhan tutup jalan bagi saya. Dan Dia buka pintu untuk Filipina. Waktu kami sampai di Filipina, ada teman saya, Pastor Doris masa itu. Waktu kami sampai di Filipina tahun 2001,
bulan Mac, bulan 3, OMF, bagi masa untuk kami bersaksi, memberi kesaksian. Dan juga mereka banyak pertanyaan, kenapa, apa sebab saya memilih Filipina untuk pelayanan saya. Saya tidak beri jawaban apa-apa. Nah, waktu saya diberi masa memberi kesaksian, di sana saya katakan, Filipina bukan pilihan saya. Tetapi Tuhan yang pilih saya datang ke Filipina. Itu jawaban saya untuk mereka. Selama 18 tahun di Filipina, berbagai macam pembentukan Tuhan dalam hidup saya, supaya saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hati saya, supaya itu dilepaskan. Itu tujuan Tuhan bagi saya. Dalam pelayanan selama 18 tahun, saya berjalan kaki, naik gunung, turun gunung. Kadang-kadang ya waktu hujan, waktu terik matahari, berjalan saja karena ada schedule, jadwal, dan harus pergi. Dan itu yang saya alami dalam pelayanan kita di Filipina selama 18 tahun. Di puncak gunung boleh melihat gunung-gunung yang lain. Ya, sebab gunung di Filipina tidak seperti gunung kita di Sarawak ataupun di Malaysia. Gunung kami di Filipina semua gundul, tidak ada kayu besar. Ya, of course ada kayu kecil-kecil. Ya, tidak seperti gunung-gunung kita di Sarawak ini. Nah, jadi perjalanan kami harus dijalani di bawah terik matahari, masa hujan, dan sebagainya. Begitulah keadaan pelayanan kita di Filipina selama 18 tahun. Selain jalan kaki, saya juga naik kuda. Ini yang menyenangkan hati saya. Di Sarawak, saya tidak pernah menaiki kuda sebab kita tidak ada kuda. Di Lawas tidak ada kuda. Kerbau ada lah. Nah, itu adalah blessing dari Tuhan juga. Tuhan mengajar ya supaya mengalami apa yang kita tidak alami dalam negara kita sendiri, dan di negara lain kita mengalami berkat yang seperti itu. Dan selain naik kuda, kami pakai rakit. Saya pakai rakit. Pakai rakit ini saya rasa tidak ada di tempat kita juga. Belum pernah saya dengar ada rakit di Sarawak. Adakah atau tidak? Nah, selain pakai rakit, kami pakai motorbike. Ya, memang di mana-mana ada motorbike. Tetapi kami punya itu special punya. Ya, kami modified motorbike itu ada sayap. Ya, kiri kanan ada sayap. Kiri kanan orang boleh duduk. Di tengah-tengah orang boleh duduk. Ya, kalau ada masa nanti saya kirim itu gambar supaya dengan pastor supaya kamu lihat bagaimana motorbike kami yang ada sayap itu. Oke, kalau saya lupa nanti kamu message saya supaya saya ingat dan kirim gambar motorbike kami itu. Ya, tidak ada di Cebu motorbike seperti kami punya itu. Itulah cara transportation kami. Selain dari itu, kami berhadapan. Saya pernah berhadapan dengan NPA, New People Army, local communist. Mereka, ya memang mereka ada senjata. Mereka tanya, karena kami suruh orang kampung potong kayu di hutan untuk gereja.
hanya kayu untuk gereja. Dan waktu mereka perhatikan ada kayu diambil dari hutan itu, dan mereka terus pergi tanya kepada ketua kampung. Nah, of course, ketua kampung menceritakan this and that lah. And then baru mereka panggil kami. Dan saya pun terkejut. Dan waktu saya melihat mereka bersenjata, semua bersenjata. Dan kami disuruh naik dalam sebuah rumah kecil. Dan mereka sudah duduk di sana. Duduk dalam rumah kecil itu. Jadi kami penuh dalam rumah itu. Sebab kecil rumah yang kami naiki itu. Dan di sanalah mereka bertanya. Dan pada masa itu saya kata dalam hati, saya pikir itulah terakhir hidup saya. Tetapi ada keyakinan juga saya, Tuhan, kalau Tuhan mau saya melanjutkan pelayanan Tuhan di sini, Tuhan bagi jalan keluar untuk kami. Dan selepas itu kami dibebaskan. Dan of course kami dibebaskan, ada juga gantinya. Karena mereka minta ganti kayu yang kami ambil itu. Dan kami bagi uang 2.000 pesos. Dalam ringgit kita Malaysia kira-kira 100 lebih. Mau 200 lah uang kita Malaysia. Dan itulah yang membebaskan kami. Nah, waktu memang mereka minta banyak, tetapi kami kehabisan uang, tidak ada pesos sudah, dan itu saja yang tinggal, dan kami bagi saja supaya kami dibebaskan dari tangan mereka. Dan puji Tuhan, kami terus melakukan apa yang kami sudah lakukan supaya gereja itu siap. Dan banyak lagi perkara-perkara lain yang tidak menyenangkan hati waktu saya sadar bahwa inilah cara Tuhan membentukkan saya dalam pelayanan. Saya terima dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akhir pelayanan kita di Filipina, Tuhan melakukan banyak perkara yang luar biasa. Sampai hari ini pelayanan kita di sana berkembang. Walaupun saya tidak ada di Filipina sekarang, hanya online saja dengan mereka. Saya berkomunikasi dengan mereka hampir setiap hari. Dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kita BEM Sarawak membina training center yang dipanggil MMC, Manobo Mission Center. Dan kita juga menolong mereka dalam sebutan mereka apply SEC registration yang sedang dalam proses sekarang, sedang dalam proses hari ini, supaya organisasi mereka legal sampai selama-lamanya. Inilah masalah mereka dari dulu sampai hari ini. Kalau mereka tidak apply SEC registration ini, percuma pelayanan kita BEM Sarawak dan pelayanan OMF, karena tidak dikenal oleh government mereka. Itu sebabnya saya suruh mereka berusaha apply perkara itu supaya organisasi mereka dikenal oleh government mereka. Seperti kita Sarawak juga, bukan Sarawak, kita SIB ataupun BEM, kita sudah dikenal oleh government kita. Dan dalam minggu yang lepas saya sudah mengirim 4.000 lebih ringgit untuk menolong mereka membayar apa yang government mereka minta, harus dibagi. Sebab karena mereka apply kan satu sertifikat yang berharga
bagi mereka supaya organisasi mereka terkenal, dikenali oleh government mereka. Itu maksudnya kita menolong mereka. Dan pelayanan wanita Sarawak menolong membayarnya dalam beberapa minggu yang lalu. Dan ya, pelayanan kita di Filipina masih dalam perjalanan sampai tahun 2023 baru kita tamat. Nah, itu sebabnya saya berkomunikasi dengan mereka hampir setiap hari, ya, karena pelayanan kita masih berjalan di Filipina. Saudara-saudara, waktu kita dalam pembentukan semacam ini, kita harus memiliki hati yang rela, ditegur seperti mana firman Tuhan yang kita telah dengar selama ini. Itulah cara Tuhan menegur kita atau membentukkan kita melalui firman Tuhan. Dan supaya hidup kita ada quality, ini untuk kebaikan kita. Nah, waktu kita berhadapan dengan Tuhan di akhir zaman nanti, ini yang Tuhan melihat dari setiap pribadi kita. Iman yang berkualiti. Oke? Jangan pikirkan, oh saya seorang Kristen, saya sudah Kristen, ibu bapak saya, keluarga saya sudah Kristen. Nama Kristen tidak membawa kita ke surga. Oke? Saya terus terang dengan kita. Nama Kristen tidak membawa kita masuk surga. Apa yang membawa kita masuk surga? Iman yang berkualiti, ya, yang seperti kita belajar, yang sudah kita belajar pada saat ini, pada hari ini. Iman yang berkualiti itu yang penting sekali dalam hidup kita, ya. Iman yang berkualiti ini kita bawa waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya iman yang berkualiti ini penting sekali dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Tanah liat tak akan membantah apa yang tukang periuk lakukan atau meminta dirinya dibentuk mengikut keinginannya atau kemauannya sendiri. Sebaliknya, ia hanya berserah. Oke, ia hanya berserah dan surrender, menyerah kepada kehendak tukang periuk yang membentukkannya. Itulah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, bukan kemauan kita sendiri, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Sampai di sini saja perkongsian saya dengan firman Tuhan dan kesaksian saya. Memang panjang kesaksian saya, hanya sedikit saja. Kalau kamu mau dengar, boleh call saya lain kali lah. Kalau kita mau dengar cerita mengenai pelayanan kita di Filipina. Jadi sebelum kita bersurai, mari kita berdoa. Saya menutup ibadah kita ataupun firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami sesuai rencanamu. Terima kasih Tuhan. Amin.